sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Sobat Kristiase, apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjadi sumber pertolongan kita dalam segala hal, dalam suka duka kita Dia ada. Dan Dialah yang membuat kita hadir pada saat ini, di rumah kita masing-masing, dalam kerinduan, supaya kita dikuatkan, dikokohkan oleh firman. Dan hari ini Sobat Kristiase, kita akan segera merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa pada kesempatan yang baik ini. Kami ada sebagaimana adanya karena Tuhan memelihara kami. Dan Bapa, segera kami akan merenungkan firman-Mu, kami berdoa. Terangi hati pikiran kami, sehingga firman-Mu kami mengerti, firman-Mu kami dapat hayati dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berbuah dengan pelbagai kebajikan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Sobat Kristiase, pada kesempatan ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir adalah perasaan cemas, gelisah yang timbul karena sesuatu yang belum tentu atau sesuatu yang belum pasti terjadi. Nah, garis bawahi kata belum ini. Apa artinya? Kekhawatiran timbul erat kaitannya dengan hal-hal yang akan datang. Ketika seseorang mulai tidak tahu dengan pasti atau tidak memiliki gambaran mengenai hal-hal yang akan datang, maka cenderung dia akan merasa khawatir. Apa sebabnya? Karena manusia rupanya memiliki kerinduan yang besar dalam hatinya, supaya apa yang terjadi di depan kiranya memang hal-hal yang tidak membahayakan dirinya, hal-hal yang tidak merugikan dirinya, hal-hal yang tetap membuat dia merasa bahagia. Namun demikian rupanya kekhawatiran tidak bisa dihindari. Setiap orang yang hidup di dunia ini, bahkan termasuk juga orang-orang percaya, bisa saja merasa khawatir. Dan tentu saja alasannya beragam, Sobat Kristiase. Ada orang yang merasa khawatir, khususnya pada akhir-akhir ini, karena pandemik begitu merajalela. Banyak orang yang terjangkit. Bahkan lama-kelamaan, orang-orang yang dikenal, orang-orang yang dekat dengan kita, rupanya ada juga yang terjangkit. Bahkan tidak sedikit korban yang berjatuh. Hal ini sedikit banyak membuat kita merasa khawatir. Kita menerka-nerka bagaimana dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan beberapa teman-teman yang berkecimpung di dunia bisnis yang sangat mengandalkan adanya kerumunan orang untuk berbelanja, kini omsetnya menurun.
penjualannya tidak sebanyak pada masa-masa sebelumnya. Juga merasa khawatir, karena apa sebabnya? Setelah sekian lama waktu berlalu, belum juga ada peningkatan. Maka masa depan jadi penuh dengan kekhawatiran bagi diri. Manusia merasa khawatir dengan beragam alasan. Nah, seandainya kita juga merasa khawatir, atau hari ini jika ada sobat krisis yang merasa khawatir, bagaimanakah solusinya? Mari kita mencari jawabannya dalam firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat 22-23 berkata demikian. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Janganlah khawatir akan hidupmu. Firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, ya, akan hal-hal yang menopang hidup. Nah, sobat Kristiase, rupanya firman Tuhan mengajak kita supaya kita jangan membiarkan kekhawatiran tinggal dalam diri kita. Ingatlah, penelitian dan survei daripada orang-orang yang memang berkecimpung dalam dunia data mengatakan bahwa banyak sekali kekhawatiran itu terjadi atau timbul di hati seseorang mengenai hal-hal yang sebenarnya seringkali tidak terjadi dalam hidup. Tapi bukan berarti kita tidak waspada. Apalagi mengenai kejadian-kejadian pada hari ini, pandemik dan lain sebagainya, betul kita harus waspada. Tapi ketika kekhawatiran sampai menguasai, mencengkeram kita, disitulah masalahnya. Nah, ketika kita mulai merasa khawatir, firman Tuhan berkata, jangan. Jikalau jangan, bagaimana? Apakah hanya jangan? Tidak berhenti di jangan rupanya. Firman Tuhan berkata agar kita sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita. Apa sebabnya? Karena hidup rupanya, sobat Kristiase, lebih penting daripada penopang-penopang hidup itu. Jadi, sebelum kita khawatir mengenai penopang-penopang hidup kita itu, sudahkah kita sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita? Hidup kita sebagai orang percaya di tangan Tuhan. Artinya, tangan Tuhan yang perkasa menjaga, melindungi kita, supaya kita tidak binasa. Itu harus kita sungguh-sungguh ketahui, aminkan dan teguh di sana. Tapi secara praktis bagaimana? Secara praktis, Tuhan pun juga sesungguhnya menyediakan pemeliharaan bagi kita. Dalam Lukas 12 ini, sobat Kristiase, kalau kita perhatikan, Tuhan mengajak kita untuk melihat burung-burung gagak. Tuhan mengajak kita juga untuk melihat bunga bakung di padang. Ciptaan-ciptaan yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada manusia. Tapi Tuhan pelihara. Namun demikian, ada caranya mereka dipelihara. Kalau kita renungkan burung gagak bagaimana? Burung gagak selalu terbang, mencari apa yang dia butuhkan. Demikian juga kita. Apa yang menjadi bagian kita? Bukankah Tuhan menaruh potensi yang besar? Tuhan menaruh potensi terbang pada burung gagak. Mereka berlatih terbang dan akhirnya bisa terbang. Manusia, Tuhan berikan potensi. Seringkali di dalam masa-masa yang sulit, ketika kesempatan-kesempatan sangat kecil sekali, di situ sebenarnya potensi yang Tuhan berikan kepada kita harus digali lebih dalam. Karena seringkali karena rasa nyaman, kita tidak menggalinya. Kita hanya ikut kebiasaan-kebiasaan. Kita hanya menjalani kehidupan kita secara rutin saja. Tapi ketika masa-masa sulit terjadi, saya yakin dan percaya, kalau kita mencari wajah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, membiarkan gema firman-Nya hadir di hati kita, maka hikmat dari Tuhan akan hadir. Memunculkan kreativitas, menolong kita bahkan ketemu dengan koneksi-koneksi yang penting supaya kita tetap bisa berkarya menjalani hidup kita. Betul, kita harus tetap menjaga prokes kesehatan COVID-19, betul sekali. Tapi jangan lupa, hidup ini harus tetap berjalan. Apa yang kita bisa, walaupun ruang lingkup menjadi lebih sempit, tapi bukan berarti tidak bisa. Bahkan jika kita renungkan, burung gagak itu burung yang akan terus bertahan sekalipun masa paling sulit. Mungkin burung gagak akan paling terakhir, sekalipun situasi memburuk, dialah yang paling akhir akan tetap bertahan. Apa sebabnya? Karena dalam kapasitas tertentu, dalam pengertian tertentu, burung gagak tetap bisa bertahan. Dimanfaatkan apa saja yang tidak disukai, tidak diinginkan oleh burung-burung yang lain, dia bisa memanfaatkan. Demikian juga kita. Jikalau kita mau kreatif, membuka diri, membuka potensi kita, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada jalan. Selalu ada tempat untuk kita menjalani produktivitas kita.
Bagi yang sudah bekerja untuk menemukan pekerjaan. Bagi yang ingin membangun kehidupannya dalam bidang yang lain, mungkin pendidikannya tetap pada cara-cara belajar sekalipun online. Selain sekolah, ada sumber-sumber, ada platform-platform barangkali yang bisa kita ikuti, yang juga mengisi diri kita dengan pengertian, wawasan yang diperlukan. Dan sesungguhnya bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Apa sebabnya? Karena jauh sebelum pandemik ini, bahkan sebelum hal-hal yang sangat sulit dihadapi di tengah-tengah dunia ini, firman Tuhan telah tersedia bagi kita. Supaya kita jangan khawatir. Fokuslah kepada hidup yang Tuhan karuniakan. Tuhan Sang Pemberi hidup, memberikan kita hidup yang kekal, dan memelihara kehidupan kita. Lebih daripada burung gagak, lebih daripada bunga bakung. Dan bersama Tuhan, kita akan mampu melewatinya, tetap bersukacita, berbahagia, menjadi berkat. Karena sekalipun gerak lingkup kita dibatasi, tapi kuasa Tuhan, hikmat yang bekerja di dalam kita, dan kuasanya tidak bisa dibatasi. Bersama Tuhan, teruslah jadi berkat, dan biarkan kekhawatiran menguasai melumpuhkan kita. Tapi fokuslah kepada fokus yang lebih besar, pada hidup itu sendiri, dan Tuhan Sang Pemberi. Dan jangan khawatir, karena Tuhan beserta dengan kita, membuat kita berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu betul-betul bergema di hati kami. Memberikan kami pencerahan demi pencerahan. Membawa kami kepada pengertian demi pengertian. Sehingga Tuhan, hidup kami tidak mengalami suatu hal yang tidak produktif. Tapi sungguh-sungguh kami dapat maju ke depan bersama dengan Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Dan hidup kami dibangun dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin.